nuwun sagunging para rawuh kakung Sumawana Putri. Halus banget. Kearifan lokal nih Mas. Sepindah panjenenganipun simbah Yai Ahmad Tohari. Nek kula wingi kepanggih teng kampus, kula manggil beda nyuwun sewu Mbah. Kula wingi pun Kang Tohari saniki simbah kearifan. Seru tah kearifan. Saya biasanya Gus Wahid, sekarang saya panggil Mas Wahid. Saya membahasakan anak-anak yang cantik ganteng-ganteng ini, termasuk anak saya si Mia Am Khalil, biasanya kalau manggil Mas. Ingkang nomor 3 panjenenganipun Bapak Titis ingkang sakala wau jadi mangertos anak-anak kula informasi kula tenggo-tenggo kok mboten medal. Beliau ini adalah mualaf. Tepuk tangan mendelok kae. Nuwun sewu niki Pak Tis, keplok tapi mboten mudeng. Niku ciri khas anak-anak iku lho kaya. Oh, bapaknya kaya niku. Anak-anakku sayang, beliau ini mualaf. Tadi cerita sedikit di dalam, bahkan saya sempat terharu dengan bagian yang miripkan tadi, ya, dikira Islam dari dulu, ternyata beliau mualaf. Sampai tadi cerita ketika dia masuk Islam ditanya, Mas Suito ini, saya panggil Mas ya Mas. Pak Wito. Biasanya Pak Wito ini Mas di sini. Sampai ditanya Pak Adis ini sebab atau dia terketuk masuk agama. Bahkan beliau punya teman, bahkan jadi mungkin termasuk sabda Rasul ya, man fahama rajulan wahidan itu. Beliau itu mendakwai wanita cantik, namanya siapa Pak? Temannya Mas Arif. Oh, temannya Mas Arif, namanya Naomi. Tadi telah disampaikan semuanya, kalau anak-anak saya dengan cermat mendengari bapak-bapak dan mas-mas kita tadi, itu dia masuk Islam itu hanya disuruh mencoba puasa Ramadan 30 hari. Belum beragama, sing wis agamane Islam aja seru-seruan aku. Jadi dia disuruh nyoba puasa berapa? Oleh beliau. Belum. Setelah beliau melaksanakan, enak. Kemudian tadi yang cerita terakhir menarik ketika kehilangan. Kalian apa tadi waktu itu? Tas beserta uang paspor semuanya hilang. Saya nggak ngerti kalau yang kehilangan itu anak saya di pondok ini. Helm hilang, sandal hilang aja nangis Pak. Saya sering tirukan tadi pagi itu saya gojol. Ini kemarin pagi tadi karena pagi ini saya begadang tadi malam nemani teman-teman ini anak-anak masak gitu. Kalau pagi saya ngobrol anak-anak ini kehilangan sandal aja bisa lucu Pak. Sandal saya hilang. Anaknya ada di Pak itu. Ini anaknya juga ada di sini. Suatu saat saya punya santri, aduh saya di lantai 3 naik tangga 1, 2, naik tangga lagi ya, jatuh. Tapi Mbak Naomi temannya Mas Arif ini begitu kehilangan SMS sama teman-teman, termasuk beliau di SMS, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman. Kemudian saya tadi ingat Mbah Tohari, kita sering wiridan kalau habis sholat ya, Qulillahumma mabaran, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzilul mulka man tasha, wa tu'izzu wa tudhillu man tasha. Ini narasumber yang Masya Allah luar biasa, tadi sudah terinput di ayat itu. Terakhir Mbah Tohari tadi menyinggung tentang kapitalisme. Kemudian tadi Pak Wito juga cerita tadi wayang, tadi itu
cerita orang hidup apa tadi, instan, ya kan? Sampai sekarang ada ujian itu pakai joki Pak, kemarin ketangkep Pak Ismail. Ujian UAS pakai joki. Mungkin anaknya ada. Menuhankan selembar kertas sertifikat BE, BTA, menuhankan ijazah, menuhankan hand. Jadi sekarang tahlilnya kalau dialami lucu Pak, ada yang bunyinya kayak dangdut. Anaknya ada. Jadi ada tarikah Mas Vito, tahlilnya lagunya lucu santri saya. Tapi bisa kearifan lokal. Karena tahlilnya sama dengan saya la ilaha illallah. Mungkin ada yang lu ya. Tahlilan macam-macam ini kearifan. Ini saya mau banget. Halo? Halo? Ini belum selesai. Ini cerita Pak Tidis ini punya, bahkan dia mengimankan Islam kan, kalau di santri biasanya Pak Tidis punya pahala yang katanya manfaat rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fihi. Pahala Pak Tidis ini besarnya itu lebih besar, lebih banyak daripada isi langit dan bumi, termasuk daun jati tadi. Tidak ada apa-apa. Memahamkan. Ini kalau sekarang jadinya temannya Mas Ketua Panitia. Dan beliau ini tadi saya bisikin, kapan bisa diundang di pesantren baru. Amin, rumah dalam amin ini telat Mas. Terus 3 minggu lah amin. Dibentang di sini. Bahkan saya curiga ini bapak-bapak yang mulia, mas-mas. Dari tadi saya biasanya kalau ngaji pagi kan mesti lihat belakangnya, lihat belakang. Dari tadi itu mudeng bu orang. Masih neng jero sana mendeleng-tok. Bisa mendeleng karo ngantuk loh balik itu. Santri saya macam-macam itu. Tadi saya masuk rumah malah masih nyetel TV. Saya masuk ke bupati. Indonesia bareng. Kapan masuk Piala Dunia? Yuk kita nyanyi bersama, biar nanti bisa refreshing kita menjelang 11:30 masuk dulu. Kasih ibu, 1, 2, 3. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Stop. Hanya tak harap tadi Mbak tadi mungkin kita ini mungkin mengajukan proposal, enggak lah, insya Allah. Tepuk tangan menjelang saya. Menjelang 2004 setiap aktivitas atau kegiatan mesti dicurigai, minta proposal mana. Santri saya kejebak, saya pakai jotos Pak. Kalau sampai minta, apalagi propose, kalau itu go kaos par, sampai sholat go kaos par. Bahkan imam nganggo kaos par, makmumnya sejen partai. Gendang. Wow, apa lu gak gendruwo. Belakangnya partainya beda, dia juga nggak sadar. Itulah dia pakai kak, belakangnya orang Bandung. Kok yuk nang Mekah mbok, ini digendong. Kalau sak masjid nggak ada yang khusus. Baca bukunya Mas Vito, khusus soal.
Belum lagi yang bid'ah belum lulus, tambah nggak khusyuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok pada ketawa apa sih? Udah tiap hari diulang Pak ya. Jadi kembali ke Bapak Titis tadi, insya Allah tidak waktu lama nanti ya bisa diboyong ke sini Mbak Naomi untuk menceritakan tentang juga dibantu masalah. Oke, tepuk tangan Mas. Ternyata Mas Rita ini juga kenal dengan dia juga di SMS Melat Jurnal. Jadi kalau Mbah Terali kemarin di kampus bedah buku apa tadi mata yang enak, dalam sekali kali padukan. Ya sekarang tidak ada mata kita ada lengkap. Sampai setiap pagi sampai harus apa aja yang kita sedang Allah hijablah ya nalu bareng. Kalau semuanya kita ini diarahkan sampai situ Mas tadi bicara. Orang kok ngelamun, tudul amal, panjang angan. Kalau udah punya bagus, wah sudah S1, waduh. Ini tadi saya hapus Muhammad Mukti kayaknya. Rasa lu DRS Joko Rodo Suwe. DRS duitnya Rodo Sul. Macam-macam. Halo. Dibaca dari bahasa nggak baca ini. Bisa baca semua. Tapi insya Allah tadi juga nggak akan menyimpang karena Mas Wahid memperkosa saya harus ada tulisan gitu. Ya udah nulis tulisan yang mesti orang muni gitu. Gak tahu paham orang baca itu. Tapi insya Allah bisa menimbulkan yang terakhir aja saya baca ya. Nanti pikiran nggak bikin makalah. Padahal yang bikin juga bukan saya, paling santri-santri bikin. Awas mau besar. Ya. Dengan demikian, yuk baca bareng-bareng. Ayo, jam 11:30 dengan demikian, yuk. Pesantren di era yang akan datang adalah pesantren yang terpadu dalam programnya untuk kepentingan pembangunan bangsa. Nyambung Mbak Tawali kemarin, alhamdulillah, perjuangan mendunia. Santri mana? Pabuaran. Santri mana? Pabuaran. Tabrakan. Santri mana? Demikian Mas Wahid karena ya saya untuk geraja tadi nyanyi tadi. Aplaus sekali lagi. Baik, dulu itu jam berapa, Mas? Jam 1. Bisa jam 2. Kita buka ini ya, siapa? Matur suwun semuanya. Mari silahkan kawan-kawan semuanya untuk ngeluarin unek-unek atau mari silahkan. Yang banyak. Oh, malah yang jagoan malah perempuannya. Oke, laki-laki 3, perempuan 3 gitu ya. Itu yang itu 1, 2, 3 itu ya, penjaringan J. Satunya yang sebelah sini ya, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Perlu mic juga depan. Tapi yang suruh maju aja. Oh ada, Ji. Mari silakan dari cewek dulu. Maju, monggo silakan. Maju. Ini putra Mas. Maju aja sih. Penanya ini masih ada kursi kosong. Penanya ke depan. Ini kursi kosong. Enggak mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicaraan para pemateri tadi, saya punya unek-unek sedikit. Yang pertama, nama saya Ida Nurrahmatin. Saya bukan santri sini ya Pak ya. Saya dari luar tapi dari Stai Protokol. Yang pertama,
bagaimana cara mengubah mindset para generasi pemuda agar mereka itu bisa menjadi penerus kearifan lokal yang bisa diandalkan. Itu. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa Pancasila sekarang itu setara katanya seperti itu. Karena pemerintah tidak peduli kepada Pancasila tersebut. Yang saya tanyakan tadi juga disebut kapitalis seperti itu. Siapakah kapitalis yang Anda sebut-sebut tadi yang bisa memprovokatori kita semua menjadi yang tidak baik seperti itu? Yang terakhir, siapa yang nomor satu yang harus disalahkan mengenai masalah yang Anda ceritakan panjang lebar tadi, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya satu statement atau satu pertanyaan saja ya. Gitu. Mari silakan. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliana Arifatul Husna, saya dari Santri Al-Amin. Pertama, untuk Bapak Suwito sebagai dosen saya sendiri, ada 2 pertanyaan spesial. Yang pertama, Pak, bagaimana agar kearifan lokal itu berkembang dan tetap bertahan? Pastinya kita perlu pemahaman dasar mengenai proses-proses kejiwaan dengan membangun atau mempertahankan harmonisasi lingkungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua,